Temi, my first love. Adem soalnya. Demen banget aing. Mari kita jalan-jalan siang, cari angin karena hari ini gerah banget. Berasa kayak nggak ada angin lewat gitu. Oh iya. Harusnya jalanan relatif sepian dikit kali ya, karena hari ini adalah hari pertama puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalani. Semoga lancar 1 bulan penuh buat kalian. Tadi sempat gerimis nih, makanya masih ada sisa becek. Gue pikir ya udahlah, kejar tayang bos, terima kasih. Kotor-kotor dikit ya udahlah, timingnya juga kotor. Ini perata punggung. Sebelum kita masuk ke topik utama dari videonya, mungkin gue update Temi sedikit ya. Jadi ini kayaknya baru konten kedua tahun ini Temi nongol ya. Konten pertama di awal tahun banget, video pertama tahun ini ya, kalau gue nggak salah ingat. Coba kita cobain apakah motor 12 tahun masih bisa lari. Masih ada lah dikit. Ngomongin lari, jangan lupa ngerem. Jadi Temi sedikit update yang akan terjadi very soon adalah master remnya. Mungkin yang follow IG gue lagi-lagi selalu ngingetin jangan lupa follow Instagram gue, karena di update di situ lebih real time lah ya kasarnya. Pas ulang tahun kemarin dibeliin master rem lagi sama cewek gue, si Olin. Last year dibeliin master rem buat Ruby yang kiri RCS 16. Tahun ini dibeliin NX4 buat Temi. Kok bisa pas? Kok dia tahu? Ya dia nanya. Maksudnya mau beliin kado yang biar kepake gitu, daripada nebak-nebak terus nggak kepake kan. Jadi gue bilang NX4 aja. Jadi Temi soon akan kembaran sama Selena ya, in terms of master rem anyway. Kalau modifan lain Temi dari dulu kan baru ya, yang baru diganti itu hanya selang rem. Kita pakai Galver, warna yang paling umum lah ya, black carbon. Udah dari tahun berapa ya, awal-awal ke Iron dulu tuh 2017 pertengahan. Lagi-lagi kalau nggak salah ingat, gue tuh lumayan payah deh kalau nginget-nginget tanggal, waktu gitu-gitu. Baru serang rem, terus disc brake digedein, tapi merek bukan yang high end. Oh ya, sama kalau pengereman sama kopling cuma lever-levernya aja. RCB nih bos, senggol dong sebelum rame di kalangan anak-anak muda. RCB gua kan lever-levernya udah sering gua bahas lah. Yang sebelah kanan kan udah habis banget ya, karena pakai Temi ini lucunya dari dulu di Dimel. Ini kan bekas motor Dimel temen gue dari SD. Terus kelanjut ke gua, sempat gubrak berapa kali disentul kan, jatuhnya selalu ke kanan. Entah kenapa. Jadi ya begitulah nasibnya. Master rem juga tampilannya udah menjijikan ya, udah sering kena tumpahan minyak rem lah dikit-dikit over the years. Jadi ngeletek-ngeletek gitu kan. That's why gue udah lama pengen mikir ganti master remnya dulu, at least biar braking input powernya lebih ada gitu. Jadi gue lebih pede bawa motor, karena jujur aja ya mungkin gue udah pernah bilang ya, kebiasa sama motor yang remnya udah enak ya kan. Harian pakai X-Max Ruby full upgraded, depan belakang kiri kanan atas bawah. Bawa yang balik ke standar tuh jadi berhenti sih berhenti, tapi not as fast gitu loh. Jadi nggak pede aja. Jadi master rem dulu, kaliper juga tenang aja. Pokoknya udah disiapin lah semuanya, tapi bertahap ya, biar satu video tuh nggak terlalu panjang gitu.
dan biar maksudnya video jadi banyak gitu. Paham lah. Ya, braking upgrades to Temi coming soon. Kalau udah gue pengen bawa dia agak jauh lah ya, minimal maksimal minimal puncak lah, gue senggol dong kayak dulu, tapi jangan lewat jalur off-road lagi ya. Karena body udah mulus, udah full restore di square waktu itu kan. Ya paling gue pikir-pikir pengen, waktu itu kan gue bilang kan pas yang di video Ciletuh tuh, pengen bawa Temi ke Ciletuh gitu kalau ada kesempatannya. Ya, semoga nanti kesampaian lah. At least gue mau perbaiki remnya dulu karena Ciletuh kan naik turun ekstrim, gue nggak pede. Begitu update sedikit agak panjang soal Temi. Ninja Karbu gue yang my since day one ya. Jadi motor ini yang nemenin gue dari video pertama banget ya, dari sebelum punya channel juga dia gue pakai harian. Meskipun diam lama tapi kilometernya baru belakangan ini kesalip sama Re-nya loh. Dia kalau soal kilometer unggul dah. Kilometer Temi itu sekarang 48.586. Senggol dong, padahal udah lama diem doang di garasi. Tapi dari dulu emang udah banyak. Ya, malah lanjut ngoceh soal Temi. Kita mulai topik utamanya ya, ZX4R opini. Gue jarang sih bikin video-video opini ya, makanya ini agak telat kan dari motornya rilis. Memang gue nggak, ya jarang aja gitu bikin opini yang direct langsung. Itu kan biasanya sudah ada para blogger yang sangat gercep dan media-media lain. Tapi ada yang komen juga, ada yang nanya apa opini soal ZX4. Terus banyak yang komen kayak kemarin di video Re-nya, downgrade ya tuker ZX4 gitu misalnya. Ya kan itu topiknya, akankah jual Re-nya gitu. Gue bilang kan mau cc nggak mesti naik, mau turun mirip-mirip juga nggak masalah gitu. Kalau akan beli atau enggak sih, as of now I don't have plans. Kalau soal motornya menurut gua menarik ya, kita lurusin aja lah. Gue udah lama nggak lihat-lihat daerah Cilengsi. Udah ada apa yang baru kah? Ngomongin motornya sih gue lihat ya, jadi kan ya dari 250cc ZX25 basis yang sama, cornering up, tikung kali. Basis yang sama tapi mesinnya bore dan stroke-nya lebih besar dan panjang. That's what she said. ZX25 itu segini, ZX4 itu segini, jadi bedanya lumayan gitu. Lumayan kagum sih gue kan dengan denger ya, maksudnya bengkel-bengkel. Oh ya, throttle bodinya juga naik 7 mili kalau gua nggak salah, dari 30 jadi 37 apa 34 gitu, lupa gua. Pokoknya naik beberapa mili lah. Throttle body ZX25 itu kan kecil-kecil banget ya, 250cc dibagi 4 gitu. Ya iyalah, gua pernah ukur tuh, tutup throttle bodinya itu cuma segede tutup botol oli AMS oil, Amsoil satunya, kecil banget. Gua lumayan amazed aja gitu dengan basis yang sama. Kawasaki bisa create something yang wow gitu. Itu motor kan tenaganya 70 something horsepower ya, di RPM agak tinggi tentunya. Redline dia itu di 16.000, powernya itu 70-an something. Untuk perbandingan aja itu mirip dengan IR6 Kawasaki 6,5 cc 2 silinder engine. Performance figure-nya gila cuy. Meskipun yang 6,5 itu ya pasti torsinya keluarnya lebih di RPM rendah karena 2 silinder toh. Tapi gila juga ya setelah dipikir-pikir, dengan basis yang 400cc bisa ngeluarin output power segitu, gila banget sih. Dan KMI sudah merilis, jadi behind the scenes sudah ada di Indonesia motornya, meskipun masih dipakein ya kan ZX4RR di luar cuma keluar warna KRT yang hijau itu kan. Di sini kemarin tuh sempat dites di Sentul, ada videonya kok di YouTube ya Kawasaki Motor Indonesia. Tapi cuma dikasih tulisan hashtag ZX gitu. Teasernya dapet banget ya, bikin penasaran gitu. Nah itu gue juga lihat kan dari beberapa kenalan. Kebetulan yang jokiin motornya di Sentul as always Om Tobun, ZX4 itu juga Kawasaki udah sempat ketis motor itu sedikit di IG-nya. Waktu itu ngepost foto KLX Pego tapi di depannya dikasih ada double disc nongol dikit. Bikin penasaran aja, lucu sih. Nah terus kemarin akhir keluar kan videonya, tapi cuma daerah videonya doang gitu. Tapi sempat lihat tuh di Instagram itu bagus ya kan, Mas bagus. Ini Om Tobun lagi latihan nih, gue pikir ada angin apa dia latihan sendiri pakai ZX25 hitam, gue pikir. Ternyata pas di post set double disc, wih ZX4 bro. Tapi body-bodinya masih polos, belum ada stiker, belum ada apa-apa, jadi memang
Nggak tahu ya, menarik. Apakah di sini akan ada versi ZX4R doang? Ya kayak ZX25 lah, ada yang R, ada yang RR gitu. Dengan livery yang asik. Tapi yang kemarin dites tuh intinya hitam tanpa stiker ya. Feeling gue sih ZX4 yang di bodinya di swap aja biar lebih nyaru. Ibarat kata kayak pakai body camo lah. Kalau supercar baru rilis tuh. Kita putbal aja deh. Lurus terus mau sampai mana gue? Kalau dari kabar-kabar burung sih ya, kabar burung harganya sih ya which menurut gue masuk akal lah, karena kan di atas 250 cc kena PPNBM segala macam, harganya sih kepala 2. Kabar burung ya, belum kabar pastinya guys. Ya which make sense juga, karena kalau misalnya dibikin terlalu mepet sama ZX25 nanti ya ZX25 nya pasti nggak laku dong. Orang ya beli yang 4R aja, tenaganya lebih gede ya kan. Suaranya pun juga lebih tebel ya. KMI juga sempat ngepost video soundchecknya di compare sama 25. Jadi digeber-geber yang 25, habis itu yang 4. Suaranya lebih tebal tapi red line-nya lebih rendah. Ya silinder jumlah sama, tapi cc naik. Red line-nya pasti nafasnya agak lebih pendek. Red line-nya tuh di 16.000. Kalau ZX25 itu di 18.000. Gila ya, lumayan lah jumpnya. Terus di video yang diupload itu, yang DS video doang itu, gigi 5 207 coy, 207 km per jam. Dan itu pun dengan kondisi sentul yang ya lihat aja di videonya, nanti mungkin gua kasih link di bawah ya. Yang aspalnya tuh lagi nggak karuan, jadi keluar exit R terakhir aja tuh kelihatan banget sih Om Tobun tuh bawahnya gara-gara aspalnya caur ya kan. Jadi motornya baru digaspol tapi kelihatan nyantai gitu gaspolnya. Itu gigi 5 207 km per jam. Terus mereka cuma kasih end screen hitam, terus ada tulisannya gigi 6 berapa kilometer per jam, tanda tanya. Anjay, seru banget ditis-tis begitu. Jujur di awal gue mikir tuh motor gak bakal lah dijual di sini ya. Sama kayak dulu kasus Ninja 300 lah. Ninja 300 Ninja 2.5 Fi zamannya setelah karbu. Pas banget ya kita pakai karbu ngomongin sedikit sejarah perninjaan. Jadi ya zaman FI yang pertama, FI old sekarang disebutnya, itu kan setelah karbu. Itu kan sebenarnya di luar negeri keluarnya 300, tapi untuk pasar Indonesia biar nggak kena pajak PPNBM dan harganya masih masuk akal, dibikin 2.5 cc gitu. Padahal dari platformnya 300. Tadinya gue mikir ya mungkin ZX4 ini ya seperti itu ya, memang cuman di pasar luar tok. Tapi nggak tahu ya, it seems mungkin demand-nya di sini ada kali ya, jadi mungkin bakal dijual di sini. Tapi Ninja 300 tuh juga dulu memang sempat dijual di sini. Mungkin nggak banyak yang tahu, tapi dulu sempat dijual. Gua pernah lihat brosur dan pernah megang motornya langsung. Dulu ada customer Iron Horse, sempat dimodif-modif, dan tuh motor sempat masuk ke Motobrad kalau nggak salah. Ninja 300 beneran nggak bohong, gue pernah nyobain dulu habis ganti rantai. Dulu yang punya Om F namanya, habis ganti rantai. Powernya sih beda sih, 300 tuh low end powernya tuh lebih ada gitu. Kalau FI old kan cenderung di bawahnya kan boyok banget gitu ya, berat. Kalau yang 300 tuh dari bawah isi banget. Bahkan gue lihat video-video YouTube luar negeri aja yang 300 tuh gigi 2 bisa dipakai wheelie. Nah, gue kira tuh kasusnya bakal begitu. Nah, tapi lagi-lagi kan kabar burungnya sih katanya bakal dijual di sini ya. Kalau nggak ngapain kan dites-tes di pos-pos di Sentul gitu kan. Tapi nggak tahu apakah dijual ya sesuai demand sih. Karena tuh motor gue atau produksi di luar apa produksinya di Indonesia juga kayak ZX25. Karena kalau di luar kan kena kuota impor. Nanti jatuhnya makan kuota yang impor moge-nya juga kan. Nah, itu nggak tahu tuh apakah dijual lumayan banyak, dalam tanda kutip sedikit sih, karena kan masuk per tahunnya cuma dikit ya, seperti ZX6, ZX10, H2, Z9, Z9 RS, Z1000 dan lain-lain. Atau memang cuman kayak test run kayak Ninja 300 gitu. Dulu Ninja 300 tuh seinget gua di saat FI harganya 50 sampai 60, Ninja 300 tuh hampir 90. Kena PPNBM juga kan soalnya. Nah, kita lihat aja nih kabar burung, katanya sih akhir tahun. Denger-denger sih begitu, baru denger-denger ya guys. Jadi ya kita lihat aja gimana cara mainnya Kawasaki Indonesia ya.
Yang jelas gue lumayan kaget sih itu motor bakal dijual di sini. Berarti demand-nya ada gitu loh. Kalau di pasar luar pun ya kan mereka nggak mungkin jual yang 25 kan. 2,5 terakhir itu Kawasaki ya Ninja Karbu ini, di luar juga 2,5. Ninja 250, habis itu Ninja 300, habis itu FE New di sini itu Ninja 400. Makanya make sense. Nggak mungkin dong kalau mereka tiba-tiba jual ZX 25, kan terlalu kecil. Apalagi jalanan sono kan lebar-lebar, jadi kalau bawa 2,5 itu terlalu kecil, mungkin jatuhnya membahayakan gitu kan. Kalau pelan di jalan gitu sendiri terus yang lain kenceng-kenceng, nah makanya dibikin versi 400, at least nyamain yang FE New di sana, which is yang Ninja 400 ya gitu. Di luar itu gue lihat marketingnya ya, di brandingnya itu sebagai apa sih namanya, pokoknya yang track enthusiast gitulah. Mungkin cocok buat beginner track goers gitu ya, yang mau 4 silinder tapi tenaganya belum segede 600 cc gitu. Which is why ya gue bilang as of now gue nggak ada rencana, apalagi budget gitu. Dan akhirnya terjawab sudah ya. Ya soalnya juga ya udah derenya tenaga udah lebih dari cukup. Gue belum kaya untuk bisa toto beli ZX 4 buat sentul doang gitu. Paling ntar pinjem aja punya KMI lah kalau udah ada barangnya. Cobain. Terus ini apa, akhirnya terjawab sudah berarti ya kenapa pelek ZX 25 tuh kayak pelek nggak jadi, tau gak sih? Kan itu peleknya sama pelek Ninja 6,5 series kan, yang palangnya kayak FE New cuman double disc. Tapi yang di ZX 25 kan jadi kayak dicomot dari Ninja 6,5 series, terus kayak nggak kelar gitu loh. Lubang di sebelah kirinya cuma dibiarin tertutup doang gitu, kayak nggak dilubangin. Makanya orang ngebikin double disc modifan gampang kan, tinggal dibikinin drat buat di sebelah kiri gitu. Nah lucunya gitu, jadi kayak terjawab sudah, ternyata memang akan ada ZX 4 nya. Jadi teasernya sebenarnya udah ada dari awal banget. Jadi ya nggak tau lah, seru lah pastinya kalau ada motor baru masuk ke pasar sini gitu. Apalagi nanti kalau kita bisa sampai lihat-lihat, minimal lihat-lihat lah, maksimal nyobain gitu. Senggol dong. Begitulah, can't wait. Maybe this year kalau jadi dirilis seru sih harusnya. Semoga juga Kawasaki bikin event di Sentul kayak pas dulu ZX 25, jadi kita bisa nyobain sendiri motor kayak apa. Interesting platform mesin basis yang sama dengan 2,5-nya tapi bisa di bump up segitu gilanya powernya. Gigi 6 bisa lari berapa tuh? Kalau gue bilang performance figuresnya mungkin mirip-mirip, yaitu platform sharing peleknya ya, Kawasaki 6,5 kan. 6,5 paling top speed bisa 230, 240. Feeling gue ZX 4 juga bisa about the same lah, karena kan gigi 5 aja belum nge-push itu udah 207. Jadi sampai gigi 6 kita nggak tahu bisa lari berapa. Ya kita lihat aja apakah semua kabar burung yang tadi gue sebut itu akurat. Only time will tell aja. Ya wes begitu aja guys, cari anginnya hari ini bersama Temi Ninja Karbu aing since day one. Wih, 48.600 kilo Temi. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gua, mungkin TikTok gua juga. Wih, laring up. As always, I thank you guys for watching. Until next time. Wah, rem, engine brake. Gak pede sama remnya gua. Gas lagi. Berbet sedikit dalam mau dipakai.